warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Sholawat sering salam dan upaya kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya masyaallah, subuh yang kepada Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab yaitu pembacaan kitab Syarah Hadis Fiqh Bukhari Muslim dan Abdullah bin Abdurrahman Al-Basyan. Tema pada pagi hari ini yaitu larangan menjual buah-buahan sebelum matang. Dalam hadis dari Rasulullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya. Beliau melarang penjual dan pembelinya. Selanjutnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Lalu ada yang bertanya, bagaimana pematangannya? Beliau menjawab, hingga memerah atau menguning. Lalu beliau bersabda, apa pendapatmu sekiranya Allah melarang buah-buahan karena ulah seseorang di antara kalian yang menghalalkan harta saudaranya. Di dalam makna hadis tersebut, buah-buahan sangat mudah terkena bencana dan gangguan sebelum tampak matang, sehingga tidak ada kemaslahatannya bagi pembeli jika ia dijual selagi buah sebelum matang. Maka Rasulullah SAW melarang penjual dan pembeli dalam jual beli buah-buahan sehingga tampak menguning atau memerah, yang berarti sudah mulai tampak matang. Sebagai buktinya ialah kurma di pohon yang kekuning-kuningan atau kemerah-merahan. Kemudian beliau memberikan alasan larangan jual beli itu bahwa sekiranya ada kerusakan yang menimpanya atau sebagian di antaranya, maka dengan alasan apa engkau wahai penjual menghalalkan harta saudara pembeli? Bagaimana engkau mengambil hartanya tanpa ada pengganti dan manfaat yang dia dapatkan? Dalam kesimpulan hadis tersebut, yang pertama adalah larangan menjual buah-buahan sebelum tampak matang. Yang kedua, larangan itu mengharuskan kerusakan sehingga jual beli buah-buahan yang belum matang tidak sah. Yang ketiga, boleh menjualnya setelah tampak matang dengan syarat pemutusan pada saat itu pula. Ini merupakan pendapat jumhur. Yang keempat, bukti kematangan buah ialah buah kurma di pohon yang warnanya kekuning-kuningan atau kemerah-merahan, yang juga ada pada sebagian buah-buahan. Kematangan sebagian buah-buahan di pohonnya merupakan bukti kematangan untuk seluruh buah di satu lahan untuk jenis yang sama. Disebutkan kemerah-merahan atau kekuningan pada kurma, sedangkan untuk buah lainnya ditandai dengan kelayakannya untuk dimakan dan dalam biji-bijiannya tampak berisi. Yang kelima, hikmah larangan ini bahwa sebelum matang buah-buahan masih rentan terhadap kerusakan dan gangguan. Jika buah-buahan itu rusak, maka pembelilah yang harus menanggungnya sehingga tidak ada manfaat yang dia peroleh, sehingga penjual dianggap mengambil harta orang lain pembeli secara batil. Menjual buah-buahan sebelum matang juga tidak mendatangkan manfaat karena memang belum bisa dikonsumsi atau dimanfaatkan. Di samping itu pula, hal ini bisa menimbulkan pemutusan hubungan dan perselisihan di antara dua belah pihak, yang lalu akan membangkitkan benih-benih permusuhan di antara mereka. Terakhir, di sini terkandung pengharaman mengambil harta orang lain yang tidak secara benar, meskipun ada sedikit gambaran keridhaan dari kedua belah pihak. Selanjutnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW melarang muzabana, yaitu menjual buah-buahan di kebunnya. Jika berupa kurma basah, maka dia menjualnya dengan kurma kering dengan suatu takaran. Jika berupa anggur basah, dia menjualnya dengan anggur kering
tangkainya dia menjualnya dengan setakar makanan. Beliau melarang yang demikian itu semuanya. Rasulullah SAW melarang muzabana, yaitu menjual barang yang jelas dengan sesuatu yang belum jelas dari jenis yang sama. Karena dalam jual beli ada mudarat, di samping di dalamnya ada ketidakjelasan untuk mempersamakan dua barang yang dapat menjurus kepada riba. Ada beberapa contoh yang menjelaskan masalah ini, seperti menjual buah-buahan di ladang. Jika berupa kurma basah, maka ia ditukar dengan kurma kering dengan takaran tertentu. Jika berupa anggur, maka ia ditukar dengan anggur kering dengan takaran tertentu. Jika berupa gandum basah, maka ia ditukar dengan makanan dan jenis yang sama dengan suatu takaran. Rasulullah SAW melarang semua itu karena di dalamnya ada kerusakan dan mudarat. Para ulama sependapat bahwa gambaran yang disebutkan di dalam hadis ini disebut muzabana, tapi Al-Imam Syafi'i menjadikan gambaran-gambaran ini sebagai dasar muzabana. Lalu dia memasukkan di dalamnya setiap jual beli untuk sesuatu yang tidak jelas dengan sesuatu yang juga tidak jelas atau yang diketahui di dalamnya ada ribanya. Hal ini didasarkan kepada beberapa penafsiran tentang makna muzabana. Dalam beberapa hadis yang dimarfu'kan kepada Nabi SAW, berdasarkan pertimbangan bahwa ini merupakan penafsiran para perawi dari kalangan sahabat yang mereka itu merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang diriwayatkannya, maka perkataan mereka didahulukan daripada pendapat selain sahabat. Adapun Imam Malik menyatakan bahwa makna muzabana ialah menjual segala sesuatu yang tidak diketahui takarannya atau timbangan atau bilangannya dengan sesuatu dari jenisnya, baik dengan sistem riba atau lainnya, karena sebab larangan ialah adanya dampak di dalamnya. Penafsiran lafaz muzabana ini dikembalikan ke asal bahasanya seperti yang sudah disyaratkan di depan dalam penjelasan lafaz. Jadi tadi sudah melewati dari penjelasannya adalah al-muzabana diambil dari kata lafaz az-zabanu, berarti penolakan yang keras. Ya, intinya seakan-akan kedua belah pihak penjual dan pembeli menolak yang lainnya dari hak ini. Yang lebih kuat menurut pendapat kami ialah penafsiran Malik, karena dia menghimpun sekian banyak hal-hal yang dilarang dalam satu dasar hukum. Adapun sebagai penafsiran lain yang disebutkan tidak saling menafikan, karena kebiasaan orang-orang salaf bahwa mereka menafsiri sesuatu dengan hal yang semisal, yang merupakan bagian darinya dan tidak memaksudkan sebagai pembatasan terhadap satu jenis tertentu, tetapi mereka memaksudkan adalah sebagian dengan cara misal. Kesimpulan hadis tadi, yang pertama, larangan jual beli secara muzabana, atau dalam hal ini kedua belah pihak saling menolak dalam pembelian jual beli. Yang kedua, definisi muzabana ialah gambaran yang sudah disampaikan tadi, sudah dijelaskan. Yang ketiga, jual beli secara muzabana tidak sah, karena larangan itu mengharuskan tidak sahnya jual beli. Keempat, hikmah larangannya, karena di dalamnya ada unsur untung-untungan dan kerusakan. Karena itu merupakan jual beli sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang belum jelas, karena di dalamnya ada jual beli dua jenis riba yang tidak diketahui kejelasannya. Jual beli ini menjadi sah jika diketahui kesamaan nilainya. Jika tidak diketahui kesamaan nilainya, yang berarti menjualkan kelebihan yang sudah dapat diyakini, maka hukumnya haram. Yang kelima, di dalamnya terkandung dalil tentang pengharaman menjual kurma basah dengan kurma kering, karena tidak diketahui kesamaan nilainya. Meskipun sudah diusahakan kesamaannya, bahkan yang menunjukkan pengharaman jual beli dua jenis yang ada kelebihannya ialah karena tidak diketahui kesamaan nilainya, entah karena perbedaan keadaannya, yang satu basah dan yang satu kering, atau karena satunya masih berupa biji dan satunya lagi berupa tepung, atau karena yang satu sudah dimasak dan satu lagi masih mentah, ataupun keadaan lainnya yang tidak diketahui kesamaan nilai antara keduanya. Alhamdulillah, beberapa hadis yang kita sampaikan, mudah-mudahan ini satu manfaat. Yang pertama, larangan menjual buah-buahan sebelum makan. Ini Rasulullah SAW dalam hal jual beli buah-buahan sebelum makan. Jadi
lebih baik menurut penjelasan di sini adalah jual beli dalam buah-buahan yaitu yang sudah matang, karena di sini akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih baik, di mana ketentuan di dalam jual beli ini yaitu yang pertama adalah buah yang sudah memerah atau menguning atau terlihat sudah matang. Jadi jual beli buah-buahan inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kedua yaitu boleh menjual sebelum tampak matang. Jadi menjual setelah tampak matang dengan syarat keputusan pada saat itu, ini merupakan kesepakatan para jumhur. Nah, larangan juga mengharuskan kerusakan. Nah ini kalau dilihat dari bahasanya, jadi ini dalam bentuk buah-buahan khawatirnya mubazir. Jadi kalau nggak matang kan jadi nggak dikonsumsi, nah ini dibuang. Jadi disinilah makanya Rasulullah menganjurkan untuk jual beli buah-buahan yang sudah siap dimakan, mungkin seperti ini. Nah, hikmahnya bahwa jika buah-buahan sebelum matang itu rentan terhadap kerusakan dan gangguan. Jika buah-buahan itu rusak, maka pembelinya harus menanggung. Nah ini mungkin bisa diibaratkan pembeliannya dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi dalam jumlah yang banyak sehingga di sini dilarang. Yang selanjutnya yaitu mengenai jual beli yang harus sesuai dengan kesepakatan. Jadi di sini kalau beli kurma basah ya yang dibeli kurma basah bukan kurma kering. Makanya di sini diibaratkan dengan al-muzabanah, yaitu diambilkan dari kata az-zabanu, berarti penolakan. Yang dalam hal ini harusnya di dalam jual beli tidak boleh menjual barang yang sejenis tapi berbeda kejelasannya. Jadi sini tadi sudah dijelaskan, menjual kurma basah dengan kurma kering tidak diketahui kesamaan nilainya. Jadi berbeda nilai antara kurma basah dengan kurma kering. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita dan kehidupan sehari-hari, dan tentunya kita sebagai umat Islam bisa mengamalkan, terutama bagi pedagang ataupun kita sebagai pembeli, untuk bisa menjalankan hal seperti ini ketika kita jual beli buah-buahan. Kabarnya kita sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan buah-buahan hadis atau beberapa firman Allah terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sesuai dengan ketentuan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW yang dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.